Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Natasha Rambuka dari Toga dengan NIM 2581141446. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu dilema moral dalam kajian filsafat moral, yaitu adalah hukuman mati. Mengapa saya memilih hukuman mati sebagai topik presentasi saya kali ini? Karena hukuman mati adalah salah satu topik yang dibawakan dalam mata kuliah filsafat moral. Selain itu juga, hukuman mati ini adalah salah satu isu yang memunculkan perbedaan pendapat antara masyarakat Indonesia, di mana ada yang setuju atau ada yang mendukung dengan adanya hukuman mati ini, dan ada yang menolak atau tidak setuju dengan adanya hukuman mati. Oleh karena itu, kita langsung saja ke latar belakang dari hukuman mati. Jadi baik, slide pertama kita masuk dalam latar belakang dari hukuman mati. Jadi pada saat itu dijelaskan bahwa hukuman mati ini masih diterapkan di beberapa negara, termasuk negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Biasanya hukuman mati ini juga diberikan kepada pelaku kejahatan yang dianggap kejahatannya itu sangat berat. Ada contohnya seperti terorisme, pembunuhan berencana, dan juga peredaran narkotika dengan jumlah yang sangat besar. Namun, penerapan hukuman mati sampai saat ini juga masih menimbulkan banyak sekali perdebatan. Ada sebagian masyarakat yang mendukung dan ada juga yang tidak. Ya, yang mendukung hukuman mati ini, mereka menganggap bahwa hukuman mati ini dapat memberikan keadilan bagi korban dan juga bagi keluarga dari korban. Namun yang tidak mendukung atau yang menolak hukuman mati ini mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang harus dihormati, itu adalah hak untuk hidup. Nah, karena adanya dua perdebatan ini, dari itulah hukuman mati menjadi salah satu isu yang sangat penting dan menarik yang dapat dikaji dari sudut pandang filsafat moral. Setelah mengetahui latar belakangnya, selanjutnya kita akan melihat definisi dari hukuman mati. Apa itu hukuman mati? Jadi hukuman mati ini adalah sanksi pidana berupa pencabutan nyawa seseorang oleh negara. Nah, berdasarkan dari definisi ini, hukuman mati itu dapat dipahami sebagai hukuman yang merupakan bentuk paling berat dalam sistem hukum di negara kita. Lalu hukuman mati ini juga merupakan hukuman yang mempunyai dampak yang sangat besar, itu adalah langsung menghilangkan nyawa seseorang atau nyawa dari pelaku kejahatan. Lalu hukuman mati ini juga bersifat permanen atau final, dalam artiannya, setelah hukum ini dilaksanakan, keputusan tersebut tidak lagi dapat dibatalkan maupun diperbaiki, karena hukuman ini dilakukan melalui proses peradilan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan prosesnya itu panjang. Lalu hukuman mati ini juga diberikan kepada pelaku kejahatan tertentu. Jadi tidak semua kejahatan itu hukumannya hukuman mati, hanya beberapa kejahatan yang dianggap sangat serius yang biasanya telah melalui proses peradilan yang panjang. Contohnya itu salah satu menghilangkan nyawa seseorang. Dari kejahatan itulah yang yang akan mendapatkan hukuman mati. Dari definisi ini, kita dapat lihat bahwa hukuman mati ini tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral dan kemanusiaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa konsep etika yang berkaitan dengan hukuman mati. Nah, dalam filsafat moral, terdapat beberapa konsep yang penting yang berkaitan dengan hukuman mati. Ada 4 konsep pada slide ini. Yang pertama adalah konsep hak hidup, yang kedua adalah konsep keadilan, ada konsep martabat manusia, dan terakhir adalah konsep tanggung jawab moral. Kita akan bahas satu-satu. Pertama adalah konsep hak hidup. Hak hidup ini merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Karena itu banyak yang berpendapat bahwa hak ini tidak boleh dicabut oleh siapapun itu termasuk negara. Yang kedua ini adalah hak keadilan.
Dalam konteks hukuman mati, keadilan dipahami sebagai pemberian hukum yang sesuai atau yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Jadi ini tuh memberikan keadilan bagi korban karena, eee, apa yang kejahatan apa yang dilakukan oleh pelaku itu harus, eee, timpal dengan atau harus setimpal atau sesuai dengan hukuman yang akan dia jalani. Yang ketiga itu adalah konsep martabat manusia. Nah, konsep ini tuh menekankan bahwa setiap manusia memiliki nilai dan harga diri yang harus tetap dihormati, bahkan bahkan setelah seseorang telah melakukan kesalahan, sehingga harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh diperlakukan semena-menanya. Bahwa sekalipun manusia atau seseorang bersalah, negara tetap harus menghormati nilai kemanusiaannya. Lalu konsep yang terakhir itu adalah konsep tanggung jawab moral. Nah, konsep ini tuh adalah konsep yang dalam artian setiap individu itu harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dia lakukan. Jadi dia harus mampu mempertanggungjawabkan tindakan kejahatan yang telah dia lakukan pada korban. Nah, dari beberapa perbedaan cara pandang terhadap konsep-konsep yang telah kita bahas ini, kemudian munculnya berbagai dilema moral dalam masyarakat yang akan kita bahas pada slide berikut. Selanjutnya, dilema moral dalam penerapan hukuman mati. Apa sih dilema moral ini? Jadi, secara sederhananya, dilema moral ini adalah situasi ketika kita harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama dianggap benar atau baik secara moral. Namun, saat kita memilih salah satunya, kita harus mampu mengorbankan nilai moral yang lainnya. Karena itulah, dilema moral sering menimbulkan perbedaan pendapat karena setiap orang memiliki pertimbangan moral yang berbeda-beda. Nah, hukuman mati ini menjadi dilema moral karena terdapat pertentangan antara dua nilai yang sama-sama penting, yaitu keadilan bagi korban dan hak hidup manusia. Salah satu contoh yang saya ambil, salah satu kasus yang saya ambil itu adalah kasus dari Ferdy Sambo, yang dimana kasus ini tuh pembunuhan berencana yang dilakukan oleh saudara Ferdy Sambo terhadap Brigadir J. Kasus ini sempat booming di media sosial, di mana karena Ferdy Sambo divonis hukuman mati, jadi dari itulah munculnya beberapa perbedaan pendapat, di mana sebagai masyarakat ada yang mendukung keputusan tersebut karena dianggap dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga dan bagi korban. Ada juga yang menolak karena berpendapat bahwa hukuman mati ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan. Kasus ini tuh menunjukkan bahwa hukuman mati bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang argumen dari pihak yang mendukung atau pihak pro dari hukuman mati ini. Dari slide ini ada beberapa argumen, ada poin. Yang pertama itu memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Yang kedua, menimbulkan efek jerah. Yang ketiga, melindungi masyarakat. Dan yang terakhir, menunjukkan ketegasan negara. Nah, dari 4 poin ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, hukuman mati dianggap dapat memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Menurut pihak yang mendukung atau pihak pro, pelaku kejahatan ini harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi harus adil, di mana apa yang sudah dia perbuat terhadap korban, dia juga harus mendapatkan sanksi atau hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Lalu yang kedua itu adalah menimbulkan efek jerah. Nah, pada poin ini dalam artian masyarakat itu diharapkan akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan kejahatan karena adanya ancaman hukuman yang berat, yaitu hukuman mati. Jadi, masyarakat atau
kejahatan-kejahatan di luar sana, orang-orang yang melakukan kejahatan akan berpikir bahwa setelah dia melakukan kejahatan tersebut, dia akan mendapatkan sanksi yang begitu berat. Jadi oleh karena itu, eee, menimbulkan ketakutan atau menimbulkan efek jerah agar tidak ada lagi, eee, kasus atau kejahatan seperti itu terulang 2 kali. Selanjutnya, melindungi masyarakat. Dari poin ini, hukuman mati itu dianggap dapat melindungi masyarakat karena, pelaku tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengulangi tindakan kejahatan. Karena si pelaku ini sudah ditangkap dan sudah diberikan sanksi yang besar yaitu hukuman mati, jadi, eee, dia tidak dapat lagi mengulangi kejahatan di masa depannya. Yang terakhir ada menunjukkan ketegasan negara dalam menegakkan hukum. Nah, kasus ini tuh khususnya terhadap, pelaku kejahatan yang sangat berat. Jadi, negara menunjukkan keseriusan dan sikap tegas dalam menangani kejahatan yang dianggap sangat membahayakan masyarakat. Analisis filosofis pihak pro. Pada saat ini, itu adalah teori retributif dari Immanuel Kant, yaitu seseorang yang melakukan kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Itu adalah pengertian dari teori retributif menurut Immanuel Kant, bahwa hukuman yang diberikan itu sebagai bentuk balasan yang adil atas kejahatan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada beberapa pokok pikiran menurut Immanuel Kant, ada 3. Yang pertama, hukuman merupakan bentuk keadilan. Yang kedua, pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dan yang ketiga, hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Kita akan bahas yang pertama itu, pokok pikiran yang pertama, hukuman itu merupakan bentuk keadilan. Dalam teori ini, seseorang dihukum bukan semata-mata untuk mencegah kejahatan, tetapi karena ia memang layak menerima hukuman atas perbuatan yang telah ia lakukan. Pokok pemikiran yang kedua adalah manusia bertanggung jawab atas tindakannya. Menurut Immanuel Kant, manusia merupakan makhluk rasional yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, atau biasa disebut berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, pokok pemikiran yang ketiga atau yang terakhir, ini tuh adalah hukuman yang harus setimpal atau sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Artinya itu semakin berat suatu kejahatan yang dibuat, maka semakin berat pula hukuman yang akan diterima agar keadilan dapat tercapai, agar korban dan keluarga mendapatkan keadilan. Nah, oleh karena itu dari sudut pandang teori retributif, hukuman mati dapat dibenarkan untuk kejahatan yang sangat berat. Nah, meskipun demikian, terdapat juga pandangan lain yang menolak hukuman mati atau yang kontra terhadap hukuman mati. Oleh karena itu, saya akan bahas pada slide selanjutnya. Karena tadi kita sudah membahas tentang argumen-argumen dari pihak pro, sekarang saya akan menjelaskan beberapa argumen penting dari pihak yang kontra. Argumen pihak kontra terhadap hukuman mati. Dari slide ini ada 4 poin penting yang termasuk dalam argumen pihak kontra terhadap hukuman mati. Yang pertama, dapat melanggar hak hidup. Yang kedua, risiko keselamatan hukum. Yang ketiga, bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, tidak selalu efektif. Nah, poin yang pertama ini menolak hukuman mati atau kontra terhadap hukuman mati karena berpendapat bahwa hukuman ini tuh melanggar hak hidup yang merupakan hak dasar dari setiap manusia. Lanjut yang kedua, adalah adanya risiko kesalahan hukum. Nah, dalam sistem peradilan pasti selalu ada kemungkinan terjadinya kekeliruan, baik dalam penyelidikan maupun dalam persidangan. Nah, jika seseorang yang tidak bersalah ini dijatuhi hukuman mati,
maka kesalahan tersebut tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu disebut argumen dari pihak kontra. Yang ketiga, hukuman mati dianggap bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena hukuman ini tuh dapat menghilangkan nyawa dari seseorang atau bersifat permanen atau final. Oleh karena itu, tahap-tahap proses yang dilewati itu sangat panjang. Dan yang terakhir, tidak selalu efektif. Jadi hukuman mati ini dinilai tidak selalu efektif dalam menurunkan angka kejahatan karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa negara yang menerapkan hukuman mati belum tentu memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah. Pandangan pihak kontra ini juga didukung oleh teori utilitarianisme yang dicantumkan pada slide ini, yaitu teori ini adalah teori dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, di mana mereka berdua ini merupakan tokoh yang mengembangkan teori utilitarianisme ini. Nah, ada beberapa prinsip utama dari teori ini. Yang pertama itu dalam teori ini adalah suatu tindakan yang dinilai berdasarkan manfaat dan dampaknya bagi orang lain. Jadi suatu tindakan dianggap baik itu apabila memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugiannya. Prinsip yang kedua adalah menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dengan kata lain, keputusan yang diambil seharusnya memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Lalu ada penolakan hukuman mati. Di sini ada 4. Yang pertama, berdasarkan teori utilitarianisme, hukuman mati ditolak karena belum tentu memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat. Salah satu alasannya adalah karena hukuman mati tidak selalu efektif dalam menurunkan angka kejahatan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa negara yang menerapkan hukuman mati ini belum tentu memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah dibandingkan negara yang tidak menerapkan hukuman mati. Yang kedua, berisiko terjadi kesalahan hukum yang tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi dalam sistem peradilan itu pasti selalu ada kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses penyelidikan maupun persidangan. Jadi jika seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dijatuhi hukuman mati, maka kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki karena hukuman sudah dilaksanakan. Selanjutnya, hukuman mati juga dapat menimbulkan penderitaan bagi keluarga terpidana. Meskipun keluarga tidak ikut melakukan kejahatan, mereka tetap dapat merasakan dampak psikologis dan sosial akibat pelaksanaan hukuman tersebut. Yang terakhir, banyak pendukung utilitarianisme berpendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup ini merupakan alternatif yang baik karena hukuman tetap dapat melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan, tetapi tanpa harus menghilangkan nyawa dari seseorang. Nah, setelah membahas pandangan pro dan kontra, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan posisi etis saya. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati merupakan isu etika yang sangat kompleks karena mempertemukan dua nilai penting, yaitu keadilan dan kemanusiaan. Baik pihak yang mendukung maupun yang menolak memiliki dasar argumen yang sama-sama kuat, sehingga isu ini memang tidak dapat dilihat hanya dari satu sudut pandang saja. Nah, secara pribadi, saya cenderung setuju dengan penerapan hukuman mati, terutama untuk pelaku kejahatan yang sangat berat, seperti pembunuhan berencana contohnya. Menurut saya, hukuman mati dapat menjadi bentuk keadilan bagi korban dan keluarganya, serta menunjukkan ketegasan negara dalam menegakkan hukum.
namun penerapannya harus dilakukan secara sangat hati-hati melalui proses hukum yang adil, transparan, dan didukung oleh bukti yang benar-benar kuat agar tidak terjadinya kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Selanjutnya ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dari materi yang telah saya sampaikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun materi yang disampaikan. Terima kasih.